Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan sehingga kita dapat hadir di pembelajaran fikih di semester 2 pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Bapak harap dengan pembacaan doa tadi, Anda semua dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak minta segala sesuatu yang disangka atau perkira dapat mengganggu pembelajaran kita, mohon disimpan terlebih dahulu supaya fokus terhadap pembelajaran dan menerima pembelajaran dengan baik hingga akhir. Kita mulai belajarnya lagi, anak-anak. Iya, Pak. Ya. Sebelumnya Bapak akan cek kehadiran. Yang pertama, Ahmad Fadel. Tidak ada, Pak. Yang kedua, Ivan Fajri. Tidak ada pula, Pak. Yang ketiga, Fajar Edwin. Hadir, Pak. Hadir. Yang keempat, Iswandi. Hadir, Pak. Hadir. Yang tidak hadir itu ada kabarnya? Tidak tahu, Pak. Ada suratnya, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak ada suratnya. Tidak tahu, Pak. Nanti sampaikan kepada teman yang tidak hadir itu supaya mengirimkan surat agar jelas kemana dan berita temannya, supaya kita tahu pula kondisi teman kita, bagaimana kondisinya. Bila sakit parah kita bisa menjenguknya bersama-sama, dan bila dia ada masalah kita bisa membantunya. Dan juga supaya absennya bisa dijelaskan kemana atau sakit atau ada berhalangan. Itu saja terkait kehadiran. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat Jumat. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Bapak akan tanya kembali pembelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tidak, Pak. Oh, minggu lalu, Pak. Tentang jamak dan kasar, Pak. Bagus. Sondi, masih ada yang ingat tentang jamak dan kasar? Jamak itu adalah secara bahasa itu dapat kita pahami itu tentang berarti untuk menggabungkan. Artinya apa? Kita itu menggabungkan salat dalam keadaan darurat. Jamak itu terbagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu adalah takdim itu kita kerjakan di awal waktu salat. Misalkan
bisa salat zuhur. Sedangkan jamak takhir yang mana kita mengerjakan jamak itu di akhir ataupun selesai kita mengerjakan misalnya kita menjamak salat zuhur dengan salat asar gitu. Jadi kita kerjakan di akhir setelah kita mengerjakan salat asar itu. Itu maksudnya dengan jamak takhir. Ini tentang kasar itu kita itu meningkat jumlah rakaat salat. Itu kita tuh meningkat jumlah rakaat salat itu menjadi 2 rakaat. Jadi ketentuan yang bisa kita ringkas itu adalah pertama itu salat zuhur, asar, dan isya. Artinya apa? 5 rakaat itu 4 rakaat, ringkas menjadi 2 rakaat gitu. Ya, bagus sekali Iswandi masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Kita beri aplaus dulu kepada Iswandi yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Bapak harap teman-teman yang lain bisa mencontoh Iswandi karena tidak melupakan pembelajaran kita minggu lalu. Dan Bapak harap juga mengamalkan pembelajaran kita di rumah supaya ilmu yang kita dapat itu menjadi pahala bagi kita dan menyampaikan kepada orang sekitar kita seperti kakak, adik, saudara maupun orang tua kita, dan menyampaikannya bukan dengan terkesan mengajarkan tapi dengan cara yang baik. Itu yang Bapak harap dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan lanjut pembelajaran sholat Jumat. Pertama sekali Bapak akan lihatkan media pembelajaran kita, yaitu ada video yang akan Bapak tampilkan. Nanti Bapak harap Ananda bisa menjawab pertanyaan Bapak dari yang Ananda amati pada video ini. Silakan dilihat. Ada jelas? Kalau Ya, Pak. Bapak rasa cukup ya media video pembelajaran yang telah Bapak siapkan dan yang telah Ananda amati sebentar ini. Sekarang Bapak akan tanya dari video tersebut, apakah ada yang mengetahui dalil dari Al-Quran, dalil Al-Quran tentang perintah untuk sholat Jumat? Saya Pak. Ya, silakan Nanda. Dalil terkait tentang sholat Jumat itu terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' in kuntum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan begitu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bagus sekali Iswandi, itulah dalil dari
perintah mengenai sholat Jumat. Dan sekarang Bapak tunjuk kepada Fajar untuk membacakan syarat sah sholat Jumat yang ada di video tadi. Apakah Fajar mengamati video tadi? Syarat sah sholat Jumat itu pertama itu sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat, artinya tidak dikerjakan di lapangan. Yang kedua, tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong atau ladang, tebel ataupun lapangan bola sepak bola. Yang ketiga itu minimal jumlah peserta sholat Jumat adalah 40 orang. Selanjutnya itu jumlah sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur setelah sholat 2 khutbah. Ya, terima kasih kepada Fajar dan Iswandi yang telah mengamati video pembelajaran yang baru saja kita amati bersama. Selanjutnya, yang pertama, sebelum kita lanjut, Bapak akan tuliskan indikator pencapaian yang akan kita pelajari sebentar lagi. Indikator pencapaian. Yang pertama yaitu Anda dapat memahami apa itu, memahami dan menjelaskan apa itu pengertian dari sholat Jumat. Pengertian dari sholat Jumat. Yang kedua, menunjukkan dasar hukum. Dasar hukum mengenai sholat Jumat atau perintah dalam sholat Jumat. Yang selanjutnya menjelaskan perbuatan sunnah terkait sholat Jumat. Apa saja sunnah dalam sholat Jumat? Perbuatan sunnah dalam sholat Jumat. Indikator yang keempat yaitu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Syarat mendirikan sholat Jumat. Yang kelima yaitu adab ketika khutbah Jumat. Adab ketika khutbah. Yang keenam yaitu menjelaskan rukun khutbah. Dan yang ketujuh yaitu syarat khutbah Jumat. Ini ada 7 indikator pencapaian yang Bapak harap Anda dapat memahami semua dari indikator pencapaian kita. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembimbingan, Anda semua dapat melaksanakan sholat Jumat dengan benar dan khusyuk. Setelah kita melakukan pembelajaran, kita mengamalkan sholat Jumat itu dengan benar dengan khusyuk dan mengikuti bimbingan melalui pengamatan dan dapat membiasakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat Jumat dengan benar, dapat menyebutkan dasar hukum, sunnah, syarat, adab khutbah, rukun dan syarat khutbah. Itulah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita masuk kepada sebelumnya supaya kita tidak monoton pembelajarannya, Bapak rubah sekali-sekali metode pembelajaran kita pada hari ini dengan metode diskusi kelompok ya. Biasanya kan Bapak hanya menjelaskan dan Anda semua mengamati, lalu kita mencatat dan mengumpulkan lalu ujian, hanya begitu saja. Sekarang kita berubah metode kita belajar dengan berkelompok agar bervariasi. Bapak akan bagi kepada 7 kelompok, 3 kelompok saja. Kelompok 1 Fadel, Iswandi dan
Fajar. Kelompok 3 Ivan, Aldo, dan Aldi. Kelompok 4 Amel, Ica, dan Nadia. Kelompok 1 ingat ya, materinya tentang pengertian dasar hukum dan sunnah salat Jumat. Kelompok 1. Kelompok 2 syarat dan adab syarat salat Jumat dan adab khutbah Jumat. Kelompok 3 rukun khutbah dan syarat khutbah Jumat. Nah, silakan duduknya per kelompok. Kelompok 1 di depan sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sudut kanan ya. Silakan pindah. Iya, Pak. Ya. Ini satu ya. Bapak beri waktu mendiskusikan dan mencari sumbernya di buku cetak fikih kita mengenai materi yang telah Bapak bagi ini. Nanti Bapak minta untuk menanya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit saja. Kelompok 1 ada ketemu? Sudah, Pak. Kelompok 2 ada apa? Ada. Ada. Kelompok 3 ada ketemu sumbernya? Ada, Pak. Nah, bagus. Nanti kita berdiskusi antar kelompok supaya pembelajaran kita tidak bosan dan satu arah saja. Nah, Bapak rasa cukup? Kita lanjut kepada presentasi pembelajaran. Yang pertama, kepada kelompok 1 membacakan 1 poin saja mengenai pengertian dari sholat Jumat. Baik, saya coba membacakan terkait tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat, di mana jumlah rakaatnya itu 2 rakaat dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setelah selesai khutbah Jumat. Itu tentang pengertian sholat Jumat. Ya bagus, kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 Bapak akan tanya tentang syarat sholat Jumat. Baik, syarat sholat Jumat itu pertama itu sholat Jumat itu diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Yang kedua, tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, ladang, kebun, lapangan, sepak bola dan lain sebagainya. Selanjutnya itu memberikan nasihat kepada maksudnya itu minimal jumlah jemaah peserta sholat Jumat adalah 40 orang. Selanjutnya itu sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan setelah 2 khutbah. Nah, bagus sekali kepada kelompok 2. Dan sekarang Bapak akan jelaskan kembali mengenai pengertian sholat Jumat. Kita sudahi diskusinya dan nanti dikumpulkan hasil diskusinya ya. Ya, Pak. Ya. Keaktifan dari diskusi tadi akan menjadi nilai plus. Siapa yang membacakan, menampilkan dari diskusi. Yang pertama kita masuk dari pengertian sholat Jumat. Oh ya, silakan pindah duduknya ke tempat semula. Coba. Ya. Tempat, Pak. Yang pertama pengertian sholat Jumat.
Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dilaksanakan di hari Jumat. Sesuai dengan namanya, sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat, yaitu ibadah sholat di hari Jumat 2 rakaat di waktu zuhur. Dilaksanakan secara berjamaah dan setelah 2 khutbah. Pengertiannya yaitu sholat yang dilaksanakan di hari Jumat 2 rakaat dan di waktu zuhur berjamaah dan dilaksanakan setelah 2 khutbah. Dasar hukum atau perintah kita melaksanakan sholat Jumat yaitu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudi sholata minal yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas kita seperti jual beli dan sebagainya. Sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki, pria dewasa beragama Islam, merdeka, dan menetap di dalam negeri atau suatu tempat tertentu. Jadi hukumnya wajib bagi laki-laki dewasa muslim dan menetap dalam negeri tertentu. Dan jadi bagi wanita atau perempuan, anak-anak, orang sakit, budak, sholat Jumat tidaklah wajib hukumnya bagi yang wanita, anak-anak, budak, dan orang sakit. Selanjutnya kita masuk kepada syarat sunnah dalam sholat Jumat. Di antaranya kita harus mandi, memakai wangi-wangian, parfum, mencukur kumis atau jenggot, memperbanyak doa sebelum dan selawat Nabi, membaca Al-Quran dan zikir, dan jadi sunahnya yaitu mandi, memakai wangi-wangian, membaca sholawat dan zikir, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat yaitu sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini tempatnya khusus di tempat yang diperuntukkan atau di masjid. Tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, ladang, kebun, dan lain-lain. Tidak. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat seperti di lapangan seperti yang kita laksanakan pada sholat Idul Fitri. Di lapangan tidak perlu karena syarat sahnya yaitu di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Minimal jamaahnya ada 40 orang. Tempatnya tetap. Dan sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi itu syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Ada jumlah makmum, tempatnya di tempat khusus, dan dilaksanakan pada waktu zuhur.
mungkin mengenai hikmahnya ada yang tanya? Baik Kak, saya akan bertanya. Tadi kan Pak sudah menjelaskan bagaimana itu pengertian, dasar hukum, sunnah-sunnah kita dalam melaksanakan sholat Jumat, sholat sah, sholat Jumat. Nah, lagi saya tanyakan berapa itu adalah apa sih hikmah yang kita dapat darinya kita mengerjakan sholat Jumat tersebut gitu. Terima kasih sekali Iswandi, pertanyaannya sangat bagus ya, yaitu apa hikmah dari mempelajari pembelajaran sholat Jumat tersebut. Yang pertama, hikmahnya adalah sebagai simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan saf yang rapat dan rapi, dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya, kita semua sama. Dan menurut hadis, doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan. Dan hikmah yang terakhir itu sebagai syiar atau penyebaran agama Islam. Jadi hikmahnya itu sangat banyak ya dan bagus sekali, yaitu sebagai penyebaran agama Islam. Dan menurut hadis, doa kita akan dipanjatkan, doa kita yang kita panjatkan akan dikabulkan, dan semua kita sama antar manusia, dan sebagai simbol persatuan umat Islam. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak? Tidak ya. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan simpulkan dahulu pembelajaran kita hari ini supaya lebih melekat lagi di ingatan Anda semua. Kita hari ini hanya mempelajari 4 indikator pada pertemuan pertama ini, yaitu pengertian, dasar hukum, sunnah, dan syarat sholat Jumat. Pengertiannya yaitu adalah sholat yang dilaksanakan di hari Jumat, sholat wajib yang dilaksanakan di hari Jumat dengan 2 rakaat di waktu zuhur dan berjamaah dan diawali dengan 2 khutbah. Sedangkan dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang menjelaskan kita wajib untuk sholat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas kita seperti jual beli dan sebagainya. Sholat Jumat wajib dilaksanakan oleh pria laki-laki dewasa menetap di suatu tempat sehat dan muslim, baligh dan berakal. Sehingga wanita, budak, orang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sunnah dalam sholat Jumat yaitu kita dianjurkan mandi, memakai parfum atau wangi-wangian, membaca Al-Quran, dan membaca sholawat Nabi. Dan syarat sah sholat Jumat yaitu minimal 40 makmum, tempatnya dilakukan di tempat yang khusus, dan dilaksanakan di waktu zuhur. Itulah yang kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk evaluasi, Bapak beri kuis berupa soal di halaman 72. Sudah coba silakan dibuka buku halaman 72. Ya Pak. Ya. Dan dikumpulkan siap baru langsung dikumpulkan. Yang ABC nih Pak. Ya, yang ABC dan yang isian ada 5 buah soal di bawahnya. Sekarang Pak. Ya, sekarang. Sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Yang mengenai khutbah Jumat tidak usah dikerjakan dulu karena kita belum mempelajarinya. Iya Pak. Sambil mengerjakan
Bapak mungkin sedikit memberi dorongan atau motivasi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu supaya kita dapat mengamalkan pembelajaran ini di rumah. Dan Bapak harap Ananda semua tidak salah-salah lagi dalam melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan sunnah yang dianjurkan, seperti mandi dulu sebelum sholat Jumat, memakai wangi-wangian, dan memperbanyak sholawat dan membaca Al-Quran. Dan Bapak harap kita sampaikan misalnya kepada kakek kita di rumah, bila ada salah-salah kita sampaikan dengan cara yang baik dan tidak terkesan meninggi atau mengajarkan. Udah siap? Siapa? Nah, silakan kumpul. Ya. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, tugas untuk minggu depan Bapak harap Ananda membaca pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai khutbah Jumat, dan meresume sedikit pembelajaran kita supaya minggu depan Bapak tanya apakah ada yang mempelajari pembelajaran kita tentang khutbah Jumat untuk besok. Sekian saja, Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.